Nusantara, misteri yang melampaui teori. Jika Anda adalah Tuhan dan mensimulasikan penciptaan sebuah negara, bayangkan skenarionya, sumber daya seolah tak terkelola karena korupsi dan eksploitasi, tanahnya terbentang ekstrem ribuan pulau yang sulit dijangkau, dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan geopolitik bersenjata nuklir dan saling bersaing, AS dan Tiongkok, dan populasinya sangat besar namun tidak merata kualitasnya, dengan ancaman bencana alam maha dahsyat yang terus-menerus. Jika ada negara dengan kondisi paling buruk seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan membuang data simulasi itu sebagai kegagalan yang pasti akan runtuh sejak awal. Secara logika, itulah jawaban yang benar. Namun, di dunia nyata, ada negara seperti Bug yang memimpin dunia sebagai negara kekuatan besar major power yang luar biasa, meskipun memikul semua kondisi kepastian punah ini. Sebuah misteri terbesar dalam sejarah manusia yang membuat para akademisi di seluruh dunia pusing dan para ahli militer berbisik-bisik, mungkinkah mereka bukan manusia biasa? Indonesia, monster yang tak pernah diam. Apa yang akan saya ceritakan sekarang bukan hanya sekadar kisah sukses. Ini adalah catatan comeback terbesar, paling tidak terduga, dan paling menyakitkan dalam sejarah manusia. Buang semua logika Anda selama ini dan dengarkan. Mengapa? Karena dunia terperangah saat peringkat negara adidaya global menunjukkan Indonesia telah lahir sebagai kekuatan besar yang tak terduga. Ini tidak bisa dijelaskan oleh ilmu ekonomi. Pernyataan dari profesor dalam kuliah politik internasional di Universitas Harvard ini membuat 400 mahasiswa terperangah. Sumber daya terancam eksploitasi, korupsi, wilayahnya terlalu luas dan rentan, kepulauan, dan meskipun populasi banyak, kualitasnya tidak merata. Terlebih lagi, ia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh negara-negara adu kekuatan seperti AS, Tiongkok, India, Australia. Dari sudut pandang historis, wilayah ini seharusnya sulit untuk bertahan hidup, akan tetapi, hanya dalam kurun waktu sekitar 70 tahun pasca kemerdekaan dan krisis ekonomi parah tahun 1998, negara ini melampaui Brasil dan negara-negara Eropa tertentu untuk menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik global ke-4 di kawasan dengan proyeksi masuk 5 besar dunia. Itu karena dukungan Amerika Barat. Ketika seorang mahasiswa menyindir, sang profesor hanya tersenyum tenang dan menjawab dengan satu kalimat. Lalu, mengapa negara lain yang mendapat dukungan serupa tidak berhasil? Pertumbuhan ekonomi eksponensial yang mengancam, pendapatan per kapita perorangan yang meningkat puluhan kali lipat dari titik nol krisis. Semua statistik, semua teori, runtuh di hadapan negara ini. Komunitas internasional kini bertanya, seolah meledak, angka-angka telah membuktikan, sejarah telah mencatat, apakah kalian masih akan menyebutnya kebetulan? Mari kita masuk ke tempat kejadian yang menakjubkan ini. Kisah mengejutkan dari Amerika akan segera dimulai. Dan dimanapun Anda menonton sekarang, beritahu saya di kolom komentar. Saya juga ingin mendengar kisah Anda. Sebelumnya, tolong tekan tombol suka, like di bawah. Hanya butuh 1 detik. Itu akan sangat membantu dalam pembuatan video ini. Mari kita mulai. Wilayahnya luas, tetapi sulit dikelola. Ia memiliki minyak bumi, tetapi pengelolaan dan distribusinya menjadi masalah. Dikelilingi oleh kekuatan militer besar yang bersaing. Secara logika, negara seperti ini seharusnya sulit untuk bernapas, bahkan sulit untuk bertahan hidup. Dalam buku teks politik internasional Universitas Harvard, ada bab berjudul Nasib Negara Buffer, Penyangga. Dijelaskan sebagai negara yang akan hancur dan lenyap seperti remah-remah, terimpit di antara kekuatan besar. Namun, negara ini berada di peringkat ke-4, posisi geopolitik yang sangat tidak menguntungkan berada di jalur Selat Malaka yang strategis, meskipun sumber daya melimpah, namun tantangan pengelolaan dan ketidakstabilannya melampaui pesaing Eropa. Tahukah Anda? Halo, nama saya Lily Anderson. Saya menyaksikannya langsung di ruang kuliah Harvard hari itu, momen ketika 400 orang terdiam, tidak mampu berkata-kata. Kamis, Minggu pertama Desember 2025, pukul 2 siang. Ruang kuliah utama di kampus Harvard sudah dipenuhi mahasiswa, hampir semua dari 400 kursi bertingkat terisi, dan beberapa mahasiswa bahkan bersandar di dinding belakang, mengamankan tempat. Bukan hanya mahasiswa ilmu hubungan internasional, tetapi juga ekonomi, sosiologi, bahkan teknik, datang karena ada desas-desus.
Kabar bahwa Profesor Edward Warrington akan memberikan kuliah khusus telah menyebar ke seluruh kampus selama seminggu. Biasanya, mata kuliah pilihan hanya menarik kurang dari 100 orang, tetapi hari ini berbeda. Layar besar di depan kelas hanya menampilkan latar hitam, dan di podium hanya ada satu laptop dan segelas air. Mahasiswa duduk dengan gelisah, beberapa mengeluarkan ponsel untuk memeriksa pesan. Saat itu, teman di sebelah saya bertanya, "Lily, kenapa kamu datang? Bukankah ini kuliah sosiologi?" Meskipun ini bukan mata kuliah wajib dan tidak termasuk SKS, untuk jurusan hubungan internasional saya, itu hanyalah rasa penasaran murni. Profesor Warrington terkenal sebagai sosok paling sulit di Harvard, seorang ahli yang telah meneliti teori pembangunan negara selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak bisa melewatkan ketika orang seperti dia tiba-tiba membuka kuliah khusus. Tepat pukul 2.00 siang, pintu ruang kuliah terbuka, dan Profesor Edward Warrington masuk. Profesor yang tampak berusia pertengahan 60-an ini mengenakan jas abu-abu dengan turtleneck hitam dan membawa tas kulit tua di tangannya. Ruangan yang tadinya ramai seketika hening, dan 400 pasang mata tertuju pada Profesor. Profesor berdiri di depan podium, menyapu pandangan ke seluruh ruangan perlahan, dan tanpa bicara, membuka laptopnya. Setelah 5 detik keheningan, sebuah peta muncul di layar besar. Peta Asia Tenggara. Profesor mengeluarkan laser pointer dan menunjuk ke layar. Semuanya, lihat wilayah ini. Penunjuk menunjuk ke negara kepulauan raksasa. Dikelilingi oleh negara-negara raksasa, di sebelah utara, Tiongkok, negara dengan populasi 1,4 miliar dan kekuatan nuklir. Di sebelah barat laut, India, negara dengan populasi besar dan kekuatan militer yang terus tumbuh. Dan di sekitarnya, banyak negara yang secara ekonomi kuat dan saling bersaing. Suara Profesor tenang, tetapi terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Luas total negara kepulauan ini, darat dan laut, adalah sekitar 5,2 juta kilometer persegi, populasinya terbesar keempat di dunia. Namun, ia berjuang melawan korupsi sistemik yang sulit dihilangkan, ketidaksetaraan yang ekstrem, dan bencana alam gempa, tsunami, gunung meletus yang datang tanpa henti. Profesor membalik slide berikutnya, menampilkan tabel kerawanan sumber daya dan bencana, minyak bumi, sering salah kelola, gas alam, terjebak regulasi, mineral, ancaman eksploitasi asing, batu bara, ketergantungan. Mahasiswa menatap tajam ke layar, dan beberapa mengangguk. Profesor melanjutkan kata-katanya. Analisis geopolitik menunjukkan bahwa negara ini berada pada posisi yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Dikelilingi oleh kekuatan besar, sumber daya sulit dikelola, tanahnya bergunung-gunung dan sering dilanda bencana. Dalam politik internasional, negara seperti ini disebut sebagai negara dengan risiko geopolitik tinggi. Ruangan menjadi semakin sunyi, dan mahasiswa mulai membuat catatan. Secara historis, negara seperti ini mengikuti dua nasib. Pertama, menjadi negara satelit bagi kekuatan besar. Kedua, terfragmentasi dan lenyap sepenuhnya dari peta. Profesor berhenti sejenak dan minum seteguk air. Di dalam kelas, bahkan desahan pun terdengar, dan 400 orang menatap layar. Jantung saya mulai berdebar. Saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan Profesor, tetapi saya merasa momen penting akan datang. Profesor membuka mulut lagi. Secara teori, negara ini seharusnya sudah tidak ada sekarang, atau jika ada, ia hanya bertahan hidup di bawah pengaruh kekuatan besar di sekitarnya. Bahkan, pada pertengahan abad ke-20, negara ini terpecah belah oleh konflik internal dan krisis ekonomi, kota-kota besarnya luluh lantak, dan rakyatnya menderita kelaparan. Para ahli ekonomi barat memprediksi butuh 100 tahun agar negara ini pulih. Namun, nada suara Profesor sedikit berubah, dan mahasiswa serentak mengangkat kepala. Tahukah Anda di mana negara ini sekarang? Profesor meletakkan laser pointer dan memproyeksikan slide baru. Sebuah judul besar muncul di layar. Global Power Ranking 2025, peringkat kekuatan nasional komprehensif dunia, as Tiongkok, Rusia. Profesor berhenti sejenak, dan seluruh ruangan menahan napas. Indonesia. Seketika ruangan mulai berbisik. Apa Indonesia? Mahasiswa di sebelah saya bergumam pelan, dan mahasiswa di barisan depan membuka mata lebar-lebar dan memeriksa layar lagi. Itu adalah perasaan seperti jantung yang terjatuh. Indonesia peringkat ke-4, di mana Jerman,
Inggris, Prancis, Profesor membalik slide berikutnya. Jerman, Inggris, Prancis. Bisikan mahasiswa menjadi lebih keras dan beberapa saling pandang dan menggelengkan kepala. Jerman ke 5, Inggris ke 6, Prancis ke 7. Apakah ini benar? Profesor mengangkat tangan, memberi isyarat agar tenang, dan ruangan kembali hening. Wajar jika Anda terkejut. International Strategic Research Institute, US, World Report, Global Firepower, semua institusi bergengsi ini mengumumkan hasil yang sama. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam kekuatan nasional komprehensif yang menggabungkan kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan budaya. Profesor mengubah layar lagi dan grafik muncul. Itu adalah grafik yang menunjukkan perubahan selama 70 tahun pasca krisis. Kemerdekaan, garis yang mewakili Indonesia dimulai dari hampir dasar dan naik secara tajam. 1945, reruntuhan pasca kemerdekaan, konflik. 2025, kekuatan ekonomi dan digital kelas dunia. Dari negara yang dilanda krisis pangan menjadi negara dengan keanekaragaman kuliner yang memimpin dunia. Dari negara yang hancur menjadi pusat teknologi digital Asia Tenggara. Saya merasa kepala saya kosong. Apakah perubahan sebesar ini mungkin terjadi dalam 70 tahun? Itu tidak dapat dijelaskan oleh teori pembangunan ekonomi yang saya pelajari di buku teks. Biasanya, sebuah negara membutuhkan setidaknya 100 hingga 150 tahun untuk bergabung dengan klub negara maju, tetapi Indonesia mencapainya dengan kecepatan yang mengancam. Profesor perlahan menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan berkata, saya telah meneliti teori pembangunan negara selama 30 tahun. Saya menganalisis ratusan negara dan memeriksa data yang tak terhitung jumlahnya, dan saya sampai pada satu kesimpulan, pertumbuhan negara selalu membutuhkan kondisi. Sumber daya melimpah, wilayah luas, populasi besar, posisi geopolitik yang menguntungkan, setidaknya harus ada salah satunya. Namun, Profesor memproyeksikan peta Indonesia kembali ke layar. Negara ini tidak memiliki semua kondisi itu, sumber daya sulit dikelola, dataran penuh bencana, populasi tidak merata. Risiko geopolitik tinggi, bencana sering terjadi, meskipun demikian, peringkatnya ke-4. Bagaimana ini mungkin? Ruangan menjadi sunyi lagi, dan 400 mahasiswa menatap profesor, menahan napas. Profesor berkata perlahan, inilah tepatnya yang ingin saya diskusikan dengan Anda hari ini. Indonesia adalah negara yang merobohkan semua teori yang ada, atau, lebih tepatnya, negara yang menciptakan teori baru. Ini adalah satu-satunya kasus dalam sejarah manusia di mana kelemahan bawaan justru menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Profesor berhenti sejenak dan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Saya pergi ke Indonesia dari Juli hingga Agustus tahun ini. Tujuannya adalah pengumpulan data untuk penelitian model pembangunan Asia Tenggara. Selama 6 minggu, saya mengunjungi kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya, dan saya menyaksikannya langsung. Dan ketika saya kembali, saya menyadari semua teori yang saya teliti selama 30 tahun salah. Jantung saya mulai berdetak kencang. Suara profesor dipenuhi keyakinan, dan tatapannya lebih tajam dari biasanya. Mahasiswa di sekitar saya semua membungkuk ke depan, dan tidak ada satupun yang mengalihkan pandangan. Profesor memproyeksikan slide terakhir. Hanya satu kalimat yang tertulis di layar, Indonesia, sang pematah teori. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Begitu Profesor mulai berbicara, seluruh ruangan diselimuti keheningan total. Profesor berjalan perlahan dari depan podium dan memulai ceritanya. Pada bulan Juli tahun ini, saya naik penerbangan langsung dari Bandara Boston ke Jakarta. Penerbangan memakan waktu sekitar 18 jam, dan di pesawat, saya membuka laptop dan meninjau kembali draft makalah saya tentang model pembangunan ekonomi Asia Tenggara. File yang penuh dengan data dan teori yang telah saya kumpulkan selama hampir 30 tahun, dan Indonesia hanyalah salah satu studi kasus di dalamnya. Sejujurnya, saya tidak punya harapan besar. Saya pikir saya sudah tahu segalanya dari statistik, dan kunjungan lapangan hanya saya anggap sebagai prosedur untuk menambah kredibilitas makalah. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK, pada pagi hari. Pengumuman di pesawat mengalir dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dan pramugari membagikan formulir imigrasi. Bandara yang terlihat di luar jendela bersih dan tertata rapi. Bangunan yang terdiri dari kaca dan baja berkilauan di bawah sinar matahari pagi,
dan landasan pacu terbentang tanpa batas. Jalan dari pesawat menuju pemeriksaan imigrasi tidak ada kotoran sedikit pun, dan lantainya berkilau seperti cermin, langit-langitnya tinggi, dan cahaya alami masuk, membuat seluruh area terang. Ketika saya tiba di konter imigrasi, ratusan penumpang menantre, tetapi tidak ada kemacetan. Puluhan gerbang otomatis telah dipasang, dan penumpang lokal bergerak cepat ke sana. Konter khusus orang asing juga banyak, dan petugas sangat cepat dan sopan dalam memeriksa paspor. Antrean berkurang dengan cepat, dan giliran saya tiba dengan cepat. Petugas imigrasi menerima paspor, memindai, dan memeriksa layar. Ketika saya menjawab pengumpulan data penelitian, dia tersenyum lembut dan mengembalikan paspor sambil berkata, "Selamat menikmati perjalanan, Pak. Seluruh proses, termasuk pendaftaran sidik jari, tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Saat berjalan untuk mengambil bagasi, saya melihat sekeliling. Papan petunjuk ditampilkan dalam berbagai bahasa dan panah penunjuknya jelas. Tidak ada celah untuk tersesat. Ketika saya tiba di karosel bagasi, konveyor sudah berputar dan koper-koper sudah keluar. Koper saya keluar hampir seketika. Di Boston, menunggu lebih dari 30 menit adalah hal biasa, tetapi di sini berbeda. Ketika saya melewati bea cukai dan keluar ke lobi kedatangan, saya memeriksa jam lagi. Hanya butuh sekitar 30 menit dari turun pesawat hingga keluar dari bandara sepenuhnya. Di Amerika, 1,5 hingga 2 jam adalah waktu normal. Profesor berhenti sejenak dan minum seteguk air. Kelas tetap sunyi, dan mahasiswa mencatat atau menatap profesor. Saya terhubung ke wifi gratis di lobi bandara. Terhubung dalam beberapa detik tanpa prosedur yang rumit, dan saya menguji kecepatannya. Kecepatannya sangat berbeda. Wi-Fi di Bandara Amerika seringkali tidak terhubung, dan jika terhubung pun lambat, tetapi di sini, lebih cepat daripada internet di rumah saya. Saya mencari stasiun kereta cepat Hush menuju pusat kota. Mengikuti rambu, saya melihat gerbang karcis. Jadwal kereta ditampilkan di papan elektronik, dan kereta berikutnya akan segera tiba. Tepat pada waktu itu, kereta masuk. Tidak ada penundaan sedetik pun, pintu terbuka, dan penumpang naik dengan tertib. Tidak ada yang saling mendorong. Saya naik dan duduk, kursi bersih, dan di dalam kereta sunyi. Saat kereta berangkat, pemandangan di luar jendela mengalir. Pusat kota segera terlihat. Saya mencoba mengeluarkan laptop di kereta untuk bekerja, tetapi mata saya terpaku pada pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berbaris dengan rapi, dan jalannya lebar dan bersih. Saya juga melihat lokasi konstruksi, krain bergerak dan bangunan naik. Semuanya bergerak, tidak ada yang berhenti. Saya tiba di stasiun dan pindah ke LRT, MRT. Mengikuti rambu transfer, saya keluar ke peron. Kereta bawah tanah masuk setiap beberapa menit, dan gerbongnya modern. Pintu peron dipasang, aman, dan AC di dalamnya bekerja dengan sejuk. Penumpang yang duduk dengan tenang melihat smartphone atau membaca buku. Sunyi. Tidak ada yang berbicara di telepon dengan keras, dan tidak ada yang menyetel musik dengan keras. Saya turun di stasiun dan menuju hotel. Jalanan ramai dengan orang, tetapi tidak kacau. Trotoar terawat, dan lampu lalu lintas berfungsi dengan akurat. Ketika saya menyeberang jalan, mobil berhenti total, memberikan prioritas kepada pejalan kaki. Di Amerika, seringkali mobil terburu-buru meskipun ada pejalan kaki, tetapi di sini berbeda. Ketika saya check-in di hotel dan masuk kamar, saya melihat jam. Hanya kurang dari 2 jam dari kedatangan bandara hingga tiba di hotel di tengah kota Jakarta. Saya membongkar koper dan melihat keluar jendela. Jalanan terlihat ramai, orang-orang berjalan, toko-toko buka, dan papan reklame berjejer. Papan reklame yang ditulis dalam bahasa Indonesia berbaris, tetapi ada estetika dan ketertiban di dalamnya. Saya membuka laptop dan mulai membuat catatan. Kesan pertama, sistem berfungsi sempurna. Dari bandara hingga hotel, saya tidak pernah tersendat atau tersesat sekalipun. Semuanya terhubung, dan semuanya bergerak dengan akurat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang dirancang. Sambil mengetik, saya dilanda perasaan aneh. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang saya perkirakan. Profesor melanjutkan ceritanya sambil perlahan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Malam itu, saya berjalan di sepanjang jalanan. Meskipun sudah larut malam, jalannya terang, dan banyak orang.
Seorang wanita berjalan sendirian, tetapi tidak ada yang merasa cemas. Saya masuk ke minimarket untuk membeli air, buka 24 jam, dan kasirnya sangat ramah. Suara ceria, "Selamat datang." Kasir juga memiliki mesin pembayaran otomatis, membuatnya lancar. Saya keluar dari minimarket dan terus berjalan. Masuk ke gang-gang kecil. Gang-gang itu juga terang dan bersih. Hampir tidak ada sampah yang terlihat. Keesokan harinya, saya mulai mengumpulkan data secara serius. Saya mengunjungi Perpustakaan Nasional, mencari data terkait pembangunan ekonomi, dan memeriksa data statistik. Angka-angka itu sudah saya ketahui. Tingkat pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, PDB, per kapita, semua angka yang akan saya kutip dalam makalah. Namun, apa yang saya rasakan saat berjalan di jalanan berbeda dari angka-angka itu. Beberapa hari kemudian, saya berjalan di dalam kota dan menemukan halte bus. Saat itu musim panas, cuaca sangat panas. Di halte bus, kabut mikro disemprotkan, mendinginkan orang-orang yang menunggu. Ketika saya duduk di bangku, saya melihat papan informasi Wi-Fi gratis dan papan elektronik menunjukkan waktu kedatangan bus secara real-time. Dengan ragu, saya bertanya kepada seorang karyawan Indonesia yang berdiri di sebelah saya, "Permisi, apakah halte bus ini hanya sejuk seperti ini di musim panas?" Pria itu tersenyum dan memberitahu saya bahwa di musim hujan, bangkunya dihangatkan. Ada pemanasnya, katanya. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Di Boston, kami menunggu bus sambil menggigil kedinginan di halte bus yang bahkan tidak memiliki atap untuk berlindung dari hujan. Profesor mengoperasikan layar, dan foto halte bus muncul di layar. Desainnya bersih dan fungsional. Mahasiswa menatap tajam ke layar, dan beberapa saling pandang dengan ekspresi terkejut. "Ini adalah halte bus yang sangat umum di Indonesia," kata profesor, "bukan tempat khusus. Itu adalah pemandangan yang terlihat di mana-mana di ibu kota." Sebuah tangan terangkat dari belakang kelas. Itu adalah Smith, seorang mahasiswa pertukaran. Dia adalah seorang elit yang lulus dari universitas bergengsi dan melanjutkan ke sekolah pasca sarjana Harvard, terkenal karena pertanyaan tajamnya dalam diskusi. "Profesor, maaf, boleh saya bertanya?" Profesor mengangguk. "Tentu." Smith berdiri dari tempat duduknya dan membuka laptop. "Anda berbicara tentang pembangunan Indonesia, tetapi saya punya data yang saya siapkan. Analisisnya adalah bahwa sebagian besar teknologi dan industri utama Indonesia meniru teknologi Amerika atau Eropa. Selama periode pemulihan pasca krisis, mereka membongkar dan menyalin produk-produk Barat. Analisisnya adalah bahwa tanpa itu, Indonesia hari ini tidak akan mungkin terjadi." Suaranya tenang, tetapi dipenuhi kepercayaan diri. Kelas menjadi sunyi, dan tatapan mahasiswa berbolak-balik antara profesor dan Smith. Jantung saya berdebar. Smith melanjutkan, "Artinya, bukankah kesuksesan mereka hanya hasil dari membonceng penemuan negara lain?" Profesor terdiam sejenak. Seluruh ruangan menahan napas. Kemudian profesor membuka mulutnya perlahan. "Pertanyaan yang bagus, Smith. Memang benar bahwa Indonesia pasca krisis mempelajari teknologi Barat, tetapi yang penting di sini adalah setelah itu, banyak negara yang mempelajari teknologi, banyak negara mencoba mengimpor teknologi dari Barat. Lalu, mengapa hanya Indonesia yang tumbuh sedemikian rupa dan melampaui yang asli?" Smith mencoba mengatakan sesuatu lagi, tetapi profesor mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menunggu sebentar. "Saya akan memberitahu Anda fakta yang lebih penting." Profesor membalik slide, dan dokumen sejarah muncul di layar. Tahun 1945, setelah kemerdekaan, yang tersisa di Indonesia adalah perpecahan, konflik, dan kemiskinan. Kota-kota besar luluh lantak oleh konflik, dan infrastruktur industri hancur, mulai dari situasi yang paling tragis dalam sejarah manusia. Kelas menjadi semakin sunyi. Saya bisa melihat wajah Smith memucat. Profesor melanjutkan, "Tidak ada sumber daya yang terkelola, tidak ada pabrik, bahkan tidak ada makanan, tetapi Indonesia bangkit. Dari tahun 1950-an hingga 1960-an, mereka melakukan pemulihan yang mengancam, dan pada tahun 1990-an hingga 2000-an, mereka mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh digitalisasi dan logistik berskala raksasa. Pada tahun 2010-an, mereka mendominasi dunia dengan unicorn, startup, dan teknologi fintech. Dan kini, mereka memikat orang-orang di seluruh dunia dengan budaya pop,
kuliner, dan keberagaman. Smith duduk dan menutup laptopnya. Ekspresi kekalahan terlihat di wajahnya. Profesor melanjutkan dengan suara yang tenang, "Smith, sebagian dari poinmu benar, mereka belajar, tetapi mereka tidak hanya meniru. Tahukah Anda kata gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika? Mereka dengan gigih memperbaiki teknologi yang mereka adopsi, dan di Indonesia, mereka mengembangkannya menjadi lebih efisien untuk skala kepulauan yang besar, lebih tangguh terhadap bencana, dan lebih inklusif secara sosial. Itu adalah jiwa Indonesia, semangat ketangguhan, resilience yang terbentuk dalam sejarah. Semangat tidak boleh runtuh meskipun dilanda bencana, dan persatuan di atas keberagaman. Inilah akar Indonesia." Profesor kemudian menceritakan satu persatu peristiwa yang dia alami di Indonesia. Mahasiswa di kelas mendengarkan dengan menahan napas dan beberapa membuat catatan. Suara profesor dipenuhi dengan emosi saat itu. "Sekitar seminggu setelah kedatangan saya di Indonesia, saya berjalan di sepanjang sungai. Saya mendengar cerita bahwa sungai yang dulunya sangat tercemar telah dihidupkan kembali dengan indah, dan saya ingin melihatnya sendiri. Air yang jernih mengalir di antara gedung-gedung pencakar langit, dan burung air terbang dengan anggun di atasnya. Sulit dipercaya bahwa ada ekosistem hidup di tengah kota. Saya melihat pemandangan itu sebentar. Saya teringat Sungai Charles di Boston. Sungai Charles yang mengalir di Boston tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, hanyalah pemandangan, sedikit berbeda dari tempat di mana ekosistem hidup. Namun, di tengah Jakarta, ikan berenang dan burung beristirahat. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa ini adalah hasil dari upaya bertahun-tahun untuk memperbaiki kualitas air. Mereka tidak menyerah pada sungai yang tercemar selama masa pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi menghidupkannya kembali. Jika hanya memikirkan keuntungan ekonomi, mungkin akan lebih mudah untuk menimbun sungai dan menjadikannya jalan, tetapi Indonesia memilih harmoni. Profesor berbicara perlahan. "Saat itu, saya menyadari Indonesia bukanlah negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Itu adalah negara yang mengkhawatirkan harmoni dengan alam dan kualitas hidup rakyatnya bersama-sama. Ketika saya berjalan di sepanjang sungai, saya melihat orang-orang duduk di bangku dan beristirahat, anak-anak bermain, dan pasangan berjalan bergandengan tangan. Saya pikir, inilah negara untuk rakyat." Profesor segera memproyeksikan foto sungai itu ke layar. Air yang mengalir dan burung-burung yang terbang di atasnya terlihat jelas. "Tahukah Anda mengapa ini penting? Indonesia tidak mengorbankan sesuatu demi kenyamanan, tetapi menggunakan teknologi untuk merebut kembali lingkungan." Beberapa hari kemudian, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi pabrik geothermal dan rare earth mining di pedalaman. Pabriknya sangat bersih, seperti ruang operasi. Teknisi yang memandu saya menjelaskan bahwa mereka membuat bahan baku penting untuk mobil listrik dan data center di seluruh dunia, presisi tingkat nano yang diperlukan. Mereka berkata, meskipun negara lain mencoba meniru, mereka tidak bisa mencapai standar ini. Mendengar kata-kata itu, saya mengerti konteksnya. Ini bukan hanya manufaktur. Abad ke-21 didominasi oleh bahan baku dan teknologi energi terbarukan. Profesor berkata, banyak negara membuat produk jadi smartphone, mobil, tetapi negara yang membuat jantung bahan baku dan energi terbatas. Indonesia memegang jantung itu. Slide berganti, dan foto pabrik robotika misalnya, pembuatan kapal atau pesawat terbang muncul. Di bidang logistik dan otomatisasi untuk skala kepulauan, perusahaan Indonesia mendominasi. Tanpa sistem logistik mereka, rantai pasokan global akan terhenti. Slide berikutnya menunjukkan kekuatan teknologi pertahanan. Teknologi kapal selam Indonesia, teknologi radar mereka, berada pada level tertinggi di dunia. Meskipun mereka tidak menonjol di bawah konstitusi damai, kekuatan mereka adalah level yang paling ditakuti oleh negara-negara tetangga. Profesor berhenti sejenak dan melihat sekeliling kelas. Semuanya, ada satu hal yang dipikirkan bersama oleh banyak negara maju, tidak hanya Indonesia, hari ini. Keinginan untuk membuat negara kaya, tetapi alasan mengapa Indonesia istimewa adalah ini. Di balik keinginan itu ada kepercayaan. Slide berganti, dan garis waktu sejarah Indonesia muncul. Profesor menjelaskan perlahan, Indonesia telah berjuang melawan gempa bumi, tsunami, gunung berapi, bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali, mereka kehilangan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah menyerah.
Sama halnya pada tsunami Aceh 2004 atau gempa Palu, tsunami raksasa menelan kota, dan krisis kemanusiaan terjadi. Seluruh dunia berpikir, Indonesia selesai, tetapi apa yang dilakukan orang-orang di daerah bencana? Tidak ada penjarahan atau kerusuhan. Mereka mengantre dengan tenang untuk pembagian bantuan, saling berbagi, dan saling membantu, saling memberi jalan, silakan duluan. Di negara mana hal seperti ini mungkin terjadi di tengah situasi ekstrem, suara profesor dipenuhi kekuatan. Rakyat Indonesia adalah bangsa yang menjadi lebih kuat seiring datangnya krisis. Mereka memiliki DNA menghadapi kesulitan, kepedulian terhadap orang lain, gotong, royong, semangat persatuan, dan menjaga ketertiban. Inilah alasan sebenarnya mengapa Indonesia menjadi peringkat ke-4 dunia. Ruangan diselimuti keheningan total. Mahasiswa menatap profesor, menahan napas. Saya merasakan sesuatu yang hangat muncul dari lubuk hati. Profesor berkata sebagai penutup, pada akhir Agustus, saya kembali ke Boston. Saya terus berpikir di pesawat pulang. Saya tahu statistik, saya tahu segalanya dengan angka, tetapi kenyataan berbeda. Indonesia bukan hanya negara yang ekonominya tumbuh, itu adalah negara dengan jiwa yang berbeda. Saya mencoba merevisi file yang penuh dengan hasil penelitian yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun. Tetapi saat saya mencoba menulis kalimat pertama, saya menyadari, teori ini tidak bisa menjelaskan, teori bahwa Anda tidak bisa tumbuh tanpa sumber daya, teori bahwa Anda tidak bisa menjadi kekuatan besar tanpa tanah yang luas semuanya salah. Indonesia menjadi peringkat ke-4 tanpa semua kondisi itu. Negara tanpa pengelolaan sumber daya yang baik menciptakan teknologi yang menggerakkan dunia. Negara kepulauan kecil mengekspor budaya ke seluruh dunia. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya hanya satu, manusia, jiwa rakyat Indonesia. Profesor membalik slide berikutnya, foto-foto penggemar budaya, pop musik, film, kuliner. Indonesia di seluruh dunia muncul di layar, orang-orang dari berbagai ras menikmati tarian, film, dan musik. Profesor berkata perlahan, Indonesia bukan hanya negara dengan kekuatan militer dan ekonomi. Itu adalah negara yang menggerakkan dunia dengan budaya. Pernahkah Anda mendengar istilah soft power Nusantara? Anak muda di Amerika dan Eropa mempelajari bahasa Indonesia, memakan masakan Indonesia, dan menonton film Indonesia. Mereka tergerak oleh kisah-kisah Indonesia dan bersimpati dengan nilai-nilai Indonesia, persahabatan, perjuangan, kemenangan, dan keramahan yang memaafkan bahkan musuh. Ada emosi unik yang terkandung dalam konten Indonesia. Di sana-sini di kelas, terlihat mahasiswa mengangguk. Ini bukan hanya cerita tentang film atau musik. Brand negara itu sendiri telah berubah dari era yang disebut economic animal oleh sebagian pihak menjadi negara yang ingin dikunjungi, negara yang ingin ditinggali. Slide berganti dan foto jalanan di Manhattan, New York, muncul. Antrean panjang di depan restoran rendang atau sate. Restoran nasi goreng mewah tidak bisa dipesan. Profesor menjelaskan, di New York, ibu kota kuliner, masakan Indonesia adalah salah satu kategori yang paling dicintai, sehat, indah, dan lezat. Sama halnya di Paris. Roti dan kue Indonesia mengejutkan para pengrajin sejati di sana. Profesor berkata perlahan, tahukah Anda apa artinya ini? Indonesia tidak lagi mengejar Barat. Apa yang diciptakan Indonesia menjadi standar dunia. Slide berganti dan peta dunia muncul. Lokasi pelajar bahasa Indonesia di seluruh dunia ditampilkan. Orang-orang di seluruh dunia yang mempelajari bahasa Indonesia semakin meningkat. Mengapa? Karena mereka ingin menonton film tanpa subtitle, karena mereka ingin memahami budaya Indonesia lebih dalam. Suara profesor dipenuhi kekuatan. Jika kita melihat kembali sejarah, bahasa mengikuti kekuatan. Dulu, orang di seluruh dunia belajar bahasa Inggris. Sekarang, mereka belajar bahasa Indonesia karena daya tariknya, bukan paksaan. Mereka belajar karena suka, mereka menggerakkan dunia dengan budaya, bukan senjata. Seorang mahasiswa di kelas mengangkat tangan. Profesor, jadi Indonesia menaklukkan dunia dengan soft power? Profesor mengangguk. Tepatnya, memikat, bukan menaklukkan. Kekuatan militer menciptakan ketakutan, tetapi budaya menciptakan cinta. Indonesia membuktikannya. Profesor berhenti sejenak dan melihat sekeliling kelas.
Ketika budaya menjadi kuat, barang pun laku. Mereka makan camilan Indonesia karena menyukai film, musik Indonesia. Mereka membeli produk Indonesia karena menyukai aplikasi Indonesia. Mereka mengendarai mobil buatan Indonesia karena negara Indonesia bisa dipercaya. Soft power dan hard power saling menciptakan sinergi. Foto paspor Indonesia muncul di slide. Semuanya. Lihat paspor ini. Paspor Indonesia. Tahukah Anda betapa besar kekuatannya di dunia? Henley Passport Index, level terkuat di dunia, salah satu negara dengan jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa visa terbanyak di dunia. Mengapa? Karena orang Indonesia disambut baik kemanapun mereka pergi. Mereka menggunakan uang, memiliki tata krama yang baik, tidak melakukan kejahatan, dan tidak tinggal secara ilegal. Ini adalah peringkat kredit nasional yang dibangun oleh kejujuran dan kesadaran sipil setiap warga negara Indonesia selama beberapa dekade di luar negeri. Suara profesor bergetar. Ada episode yang menunjukkan kepercayaan ini. Tahukah Anda Turki, yang dikenal sebagai negara sahabat? Ada sejarah di mana orang Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi tanpa pamrih, seperti saat bencana atau krisis. Mereka tidak pernah melupakan utang budi itu. Ketika krisis besar melanda, negara-negara ini membantu Indonesia tanpa ragu. Mengapa mereka membantu Indonesia? Karena Indonesia kaya? Tidak. Karena Indonesia adalah teman yang jujur, mengulurkan tangan saat dalam kesulitan, dan tidak melupakan utang budi yang diterima. Itulah kekuatan diplomasi Indonesia. Saya merasa dada saya hangat. Mahasiswa di sebelah saya menyeka air mata, dan mahasiswa di depan saya mengangguk dalam-dalam. Profesor melanjutkan, tidak hanya menekan dengan kekuatan, tetapi mendapatkan hati dengan kepercayaan. Inilah gambaran kekuatan besar sejati abad ke-21. Indonesia tahu kengerian konflik pasca kemerdekaan. Itulah sebabnya mereka tahu pentingnya perdamaian lebih dari siapapun. Itulah sebabnya mereka dipercaya oleh seluruh dunia. Profesor meninggikan suaranya. Mereka tidak memenuhi kondisi sumber daya, wilayah, atau populasi yang merata. Tetapi Indonesia memiliki satu hal, manusia, orang-orang yang membersihkan puing-puing dari krisis dan membangun kembali pabrik, para profesional yang mempertaruhkan hidup mereka pada kualitas. Warga negara yang menjaga ketertiban dan tidak melakukan kerusuhan bahkan dalam bencana besar. Karakter nasional inilah sumber daya terkuat Indonesia. Ruang kuliah diselimuti keheningan total. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Profesor membalik slide terakhir. Tahun 1945, kami pikir semuanya sudah berakhir. Tetapi bagi mereka, itu adalah awal. Semangat tak tergoyahkan, gotong royong, keahlian. DNA inilah yang menciptakan Indonesia hari ini. Indonesia bukan negara yang merobohkan teori. Ini adalah negara yang menunjukkan model peradaban baru. Mereka membuktikan bahwa kemakmuran materi dan kemuliaan spiritual dapat hidup berdampingan. Profesor perlahan turun dari podium dan berjalan ke tengah kelas. Saya telah mengajar di kelas ini selama 30 tahun, tetapi kunjungan ke Indonesia kali ini, saya yang diajari, yang membangun negara bukanlah luasnya tanah, bukan jumlah minyak yang terkubur di bawah tanah. Itu adalah jiwa orang-orang yang tinggal di sana. Indonesia membuktikannya, dari reruntuhan menjadi peringkat ke-4 dalam 70 tahun. Ini bukan keajaiban, ini adalah keniscayaan, inevitability, hasil yang diciptakan oleh kehendak rakyat. Profesor berkata sebagai penutup, kemenangan sejati bukanlah memenangkan perang, tetapi mendapatkan hati orang-orang di seluruh dunia. Indonesia mendapatkan hati orang-orang di seluruh dunia dengan budaya, kuliner, teknologi, dan kejujuran. Inilah kekuatan yang paling kuat. Inilah kemenangan yang paling lama bertahan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Profesor membungkuk dalam-dalam. Seketika, ruangan meledak, 400 mahasiswa serentak berdiri dari tempat duduk mereka, tepuk tangan membahana. Suara tepuk tangan seperti guntur memenuhi ruangan, dan beberapa mahasiswa bersorak. Profesor berdiri sambil membungkuk, dan sudut matanya memerah. Tepuk tangan tidak berhenti untuk sementara waktu. Mahasiswa terus bertepuk tangan, dan beberapa menangis. Smith, yang tadinya sinis, juga berdiri dan bertepuk tangan. Ekspresi sinisnya hilang, dan terlihat rasa hormat. Saya juga berdiri perlahan. Kaki saya gemetar. Saya merasakan sesuatu yang hangat muncul dari lubuk hati saya.
Saya menatap profesor sambil bertepuk tangan. Profesor juga menatap mahasiswa dan mengangguk perlahan. Bahkan di luar ruang kuliah, orang-orang bertanya-tanya dan mengintip dari pintu. Setelah beberapa saat, tepuk tangan akhirnya mereda. Mahasiswa mulai meninggalkan tempat duduk mereka satu persatu, dan beberapa mendekati profesor dan meminta jabat tangan. Saat saya mengemasi barang, saya melihat sekeliling. Ruangan itu terlihat berbeda. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah meskipun ruangnya sama. Cara saya melihat dunia telah berubah. Saya keluar ke koridor. Mahasiswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan berbicara. Mereka berdiskusi tentang Indonesia, dan beberapa mencari informasi perjalanan Indonesia di smartphone mereka. Teman di sebelah saya mendekat. Lily, kamu percaya? Apakah Indonesia benar-benar negara sehebat itu? Saya mengangguk. Kata-kata tidak keluar. Saya melihat keluar jendela, kampus Harvard terlihat, dan mahasiswa berjalan. Sinar matahari musim gugur menyinari dengan hangat. Saya tiba-tiba berpikir, saya ingin pergi ke Indonesia. Saya ingin berjalan langsung di jalanan yang dilalui profesor itu. Saya ingin melihat langsung pemandangan yang dilihat profesor itu. Saya mengeluarkan smartphone dan mencari. Saya mencari tiket pesawat ke Jakarta. Saya memeriksa harga, melihat tanggalnya. Saya bisa pergi selama liburan musim dingin. Saya berhenti sejenak sebelum menekan tombol pesan. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar akan pergi? Saya mengangguk, ya, saya harus pergi. Saya harus mengalaminya langsung. Saya melihat profesor keluar dari ujung koridor. Dia sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa. Saya mendekat dan menunggu. Setelah profesor selesai menyapa mahasiswa, dia datang ke arah saya. Profesor, terima kasih, kata saya. Kuliah hari ini benar-benar menyentuh. Profesor tersenyum. Jika kamu tersentuh, pergilah langsung ke Indonesia. Itu adalah pembelajaran yang sebenarnya. Saya mengangguk. Ya, saya berencana pergi selama liburan musim dingin. Profesor menepuk bahu saya dengan ringan. Pilihan yang bagus. Pergi dan alami langsung, dan kembali dan beritahu orang lain. Betapa menakjubkannya Indonesia. Profesor berjalan menyusuri koridor. Saya berdiri menatap punggungnya. Saya merasakan sesuatu yang hangat membara di dada saya. Indonesia, negara yang merobohkan teori, negara yang menciptakan peradaban baru. Saya pasti ingin pergi. Saya melihat keluar jendela lagi. Langit biru, tanpa awan. Saya tiba-tiba menyadari. Kisah yang saya dengar di kelas hari ini akan mengubah hidup saya. Cara saya melihat dunia berubah, cara saya memahami negara berubah, dan yang terpenting, kerinduan terhadap Indonesia lahir. Saya mengambil smartphone lagi dan menekan tombol pesan. Layar pembayaran muncul, dan saya menekan tombol konfirmasi. Tiket pesawat ke Jakarta sudah dipesan. Jantung saya berdebar kencang. Dalam 3 bulan, saya akan menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saya akan berjalan di jalanan yang dilalui profesor, dan mengalami langsung emosi yang dirasakan profesor. Saya berjalan keluar koridor. Di luar masih cerah, dan mahasiswa masih berjalan, tetapi semuanya terlihat berbeda. Pemandangan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Dunia sebelum dan sesudah mengenal Indonesia sama sekali berbeda. Indonesia bukan negara yang merobohkan teori, tetapi teori itu sendiri yang baru. Kata-kata profesor terus terngiang di kepala saya, bahwa kekuatan yang tak terlihat lebih kuat daripada kekuatan yang terlihat, bahwa jiwa rakyat mengubah nasib negara, bahwa Indonesia membuktikan semua itu terukir jauh di lubuk hati saya. Saya berjalan sambil berpikir, apa yang akan saya lihat di Indonesia dalam 3 bulan? Apa yang akan saya rasakan? Akankah saya tergerak seperti profesor? Saya menantikannya. Saya bersemangat. Saya sangat ingin tahu tentang Indonesia, negara yang merobohkan teori, negara yang mengubah dunia. Saya melihat ke langit, sinar matahari menyinari wajah saya, dan angin dengan lembut menggerakkan rambut saya. Saya bersumpah dalam hati, saya akan pergi ke Indonesia, mengalaminya langsung, dan kembali untuk memberitahu orang-orang betapa istimewa Indonesia, betapa kuatnya, dan mengapa dunia memperhatikan Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Sampai jumpa.